Hai Lik, biasa aja ngeliat saya. Nggak usah terkesima seperti itulah. Emangnya saya kelihatan ganteng apa gimana sih? Biasa aja. Ini kalau saya kelihatan ganteng artinya itu filter kameranya bekerja. Aslinya yang bergudus. Tapi percayalah anu ya Lik ya, kegantengan, kecantikan itu hanya sementara. Yang pasti itu apa? Yang pasti itu kita akan mati. Untuk hari ini Lik, ceritanya saya mau masak makanan yang sungguh-sungguh belgedes. Makanan apa itu sapi? Nah pokoknya di pirsani ya, nanti ada campuran soune, ada campuran bayme, ada campuran iwak pitike. OTW capcus sayang, I love you. Cus. Sebagai persiapan Lik, pertama-tama saya akan ngiris iwak pitike ya. Ini ayamnya saya menggunakan bagian dada, tapi hanya sedikit saja karena si sapi bikin resepnya hanya akan untuk 1-2 porsi saja Lik, gak banyak-banyak niki. Ini dagingnya akan saya iris mandan tipis-tipis begitu ya Lik ya. Nanti Lilike di rumah bisa menggunakan daging ayam, daging sapi, daging cicak pakai corok. Enggak lah, gunakan daging sapi atau ayam saja ya. Ini pokoknya diiris-iris dulu Lik. Ketebalan irisannya sekitar setengah sentian ya. Dah. Teras selajengnya ini akan saya singkirkan dulu. Berikutnya Lik, siapkan bawang putih sesiung saja ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ini bawang putih ya untuk bumboni si dagingnya barusan itu Lik. Dah, ini udah lembut nih. Terus berikutnya ini bawang putihnya saya lebokkan ke dalam mangkok. Sekarang saya akan menambahkan sedikit kecap asin Lik ke dalam mangkoknya ya. Mantan kebanyakan ini nggak apa-apa lah. Dah. Terus Lik, saya juga perlu menambahkan gula pasir di sini. Sedikit minyak wijen, sedikit saja ini ya. Tuh, segitu, sekat. Terus jangan lupa Lik, tambahkan lada hitam kalau Lilike punya lada hitam. Kalau nggak ada ya silahkan lada putih saja, nggih. Dan ini campur-campur dulu, diublek-ublek. Setelah itu Lik, ayamnya langsung dilebokkan ke dalam mangkok. Kalau Lilike menggunakan daging sapi ya, daging sapinya dilebokkan ke dalam mangkok nggih. Kalau sudah diublek-ublek, terus langkah berikutnya ini akan saya taruh di kulkas dulu nggih, biar bumbune ngresep kados niku Lik. Terus langkah berikutnya Lik, sekarang saya akan bersiap-siap merebus bayemnya ya. Sambil nunggu air di wajan mendidih Lik, sekarang saya akan mengiris bahan berikutnya. Ini ada daun bawang sama wortel ya. Untuk daun bawangnya Lik, ngirisnya jangan terlalu lembut ya, mandan panjang-panjang saja. Ini sekitar 2 hingga 3 sentian panjangnya Lik. Kenapa kok harus panjang-panjang sapi? Biar cantik saja di otak saya. Dan berikutnya Lik, wortel. Wortel ini akan saya iris cuncekrek ya, batang korek api. Pokoknya resep hari ini tuh sebenarnya sangat-sangat gampil. Cuman bahan yang digunakan itu mandan banyak Lik. Tapi ya ada saya yakin di warung-warung ada, nggih. Jadi ini Lilike nanti bisa praktek. Langsung saja digenjus-genjus ini. Udah rampung ngiris wortelnya, singkirkan dulu ke atas. Selajengnya Lik, di sini saya punya jamur. Ini jamur shiitake apa jamur apa nggak ngerti. Ini kalau Lilike nggak punya jamur model begini, ya nggak usah pakai. Mau diganti dengan jamur lainnya boleh. Dan kali ini saya nggak akan bilang tuh pakai jamur kulit boleh ya. Jamur kulit panu kadas kurap. Nggak, saya nggak akan bilang kayak gitu, kemarin diprotes. Ini Lik, saya pakai jamurnya mandan banyak. Kenapa mandan banyak sapi? Anu lagi murah jamurnya ya. Enggak Lik, jamur model begini mahal di Batam, sekilonnya bisa 300-400an ribu. Cuman kenapa saya pakai semua, nggak mau dihemat-hemat. Ini udah terlalu lama di lemari Lik, hampir setahunan nggak dipakai-pakai sampai pada jadi bubuk itu ya.
Nanti sayang udah mahal-mahal dibeli nggak dipakai. Nanti Lilike di rumah bisa menggantinya dengan jamur tiram, jamur barat, jamur seterah, pokoknya jamur-jamuran. Udah, ini singkirkan dulu apa maning ya. Nah, ini lik selajenge bawang bombay ya. Ini bawang bombaynya saya iris seterah saja, yang penting diiris. Singkirkan lagi ke atas. Ini jangan dicampur-campur dulu ya lik ya, dipisah-pisah ini. Terus selajenge ada cabai saitone rojim. Aslinya resep ini menggunakan apa itu namanya paprika, tapi saya nggak punya paprika, mahal, jadi ini menggunakan cabai saja. Ini saya belah jadi 2 lik. Kalau Lilike mau ngiris lembut nggih monggo nggih. Ini nanti yang makan cuman saya, jadi ini ngiris lombok ya sesenengnya dewek baik. Udah selesai. Ini selajengnya kita menuju ke kompor lik. Airnya udah mendidih itu. Tuh lik, airnya udah bluk-bluk ya. Saya ambil sedikit. Ini nanti untuk keperluan soun. Lik, kamera saya mendadak mati barusan. Tadi ini pas ngelebokan bayam nggak ambil gambarnya ya. Bayam ini saya tadi menggunakan 1 ikat ukuran kecil. Dan intinya lik, ini akan saya godok tapi nggak sampai terlalu mateng. Karena kalau terlalu mateng nanti hasilnya malah bakal blegodrok banget ya. Dan ini lik, saune saya lebokan ke dalam mangkok yang berisi air panas ya. Nah, ini kita cuekin dulu. Saya nggodok bayamnya sampai tahap begini saja ya. Ini berarti nggak kayak digodok, cuman kayak dileop. Bentar banget. Setelah direbus lik, ini langsung saya rendam menggunakan air es ya, supaya proses memasaknya nggak berlanjut. Terus ini langsung saja saya peres biar nggak apa sih ya, kembang ya. Kembang itu apa sih bahasa Indonesianya, terlalu banyak mengandung air lah nggih. Langsung diperes, dan setelah diperes hasilnya cuman akeh banget. Padahal ini satu ikat loh lik, tadinya cuman segini. Biu. Ambil piring lik, letakkan bayamnya di piring. Terus beri sedikit garam, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Tambahkan minyak wijen sedikit saja ya. Tapi saya nggak punya minyak itu wijen, gimana dong? Ya kalau nggak ada minyak wijen, gunakan minyak goreng biasa saja boleh lik. Tapi minyak gorengnya itu udah dimasak dulu ya, maksudnya udah dipanaskan dulu. Jangan dari bungkusan itu langsung disuntikkan, jangan. Dan yang paling bagus adalah kalau nggak ada minyak wijen menggunakan minyak kelapa lik nggih. Ini udah tercampur antara minyak sama garam. Ini akan saya singkirkan juga dulu. Langkah berikutnya lik, sungguh-sungguh jelimet resep hari ini. Sekarang saya akan memasukkan gula pasir ke dalam mangkok 2 sekitar 3 sendok makan ya, tapi peres-peres. Terus saya juga perlu kecap asin lik. Kecap asinnya ya sekitar 4 sendok makan lah ya, ilmu kira-kira saja. Tapi ini 2 3 lah, ketone 3 dulu saja lik, nanti kalau kurang gampang gitu tambah lagi, saya takut kasinen. Terus berikutnya lik, saya tambahkan minyak wijen. Lah, minyak maning, wijen maning minyaknya. Iya lik, resep hari ini pancen yang dipakai bukan kebanyakan sih, memang minyak wijen saja yang dipakai. Saya melebokkan sekitar 1,5 sendok makan. Ini ilmunya saya kira-kira lo ya lik ya, nanti Lilike bisa mengubah porsinya. Itu kuplek dulu. Dan lik, ini ketone si gula pasirnya udah cair ya. Terus itu juga soune sudah matang ketone. Ini lik, soune sudah saya buang airnya ya. Terus selajengnya saya akan menambahkan sedikit saus-sausan yang barusan kita buat ke dalam sini, ke dalam soun nggih. Nah, ini langsung saja diublek-ublek. Kenapa saya mencampurkan dulu ini sausnya ke dalam soun? Supaya sounnya nanti nggak lengket-lengket. Itu saja sih alasannya. Udah, kalau sudah tercampur rata, ini akan saya cuekin maning. Setelah banyak banget bahan yang sungguh bikin ribet lik, sekarang saya akan menambahkan keribetan maning. Saya memecahkan telur 2 biji. Ini akan saya dadar ya.
Semisal liliknya sudah kesuh dengan saya gara-gara terlalu banyak bahan, liliknya nggak usah bikin nduk dadar ini nggih. Karena pada prinsip Lik, telur dadar ini dengan ayamnya tadi kan sama-sama protein nggih. Saya menggunakan telur dadar karena supaya nanti warnanya itu kelihatan cantik, ada merah, ada kuning, ada hijau nggih. Saya beri bumbu garam Lik. Saya tambahkan bubuk merica standar lah ini. Yaudah, kalau udah begini nih tinggal di dadar mawon nggih. Minyaknya udah panas nih Lik, langsung sereng saja ya. Menggunakan wajan yang sama Lik, sekarang saya akan mulai menumis bahan-bahan yang diiris tadi itu ya. Tapi cara menumis saya itu Lik, nanti satu bahan dilebokkan, setelah matang langsung diangkat, lebokkan bahan yang lain, angkat lagi kalau udah matang. Pokoknya terus lakukan begitu hingga bahan yang diiris tadi itu habis nggih. Untuk tumisan pertama Lik, saya akan menumis dulu jamure. Nah, ini jamur udah mateng, langsung mawon diangkat. Berikut Lik, bawang bombay. Ini ditumisnya cukup sekitar 20 hingga 30 detik saja ya. Cepetan mawon nih. Dan ini Lik yang betul-betul terakhir, ayam ya. Berhubung daging yang saya gunakan adalah daging pitik, iwak pitik ya Lik ya. Ini masaknya nggak usah terlalu lama, apalagi tadi ini diirisnya tipis-tipis. Ini sekitar 3-4 menitan saja udah mateng ya. Jangan kelamaan nanti malah alot, malah keras daging pitiknya ini. Acara persiapannya udah selesai Lik. Liliknya jangan manyun-manyun lah ya. Rasa hari ini pancen mandan-mandan ribu. Saya udah siapkan baskom Lik. Terus ke dalam baskom saya lebokkan soun tadi itu ya. Jangan lupa nduknya yang sudah diiris-iris. Terus ini Lik, sayuran yang tadi ditumis sama bayam nggih. Langsung cemplungkan saja. Pokoknya untuk resep hari ini saya yakin lilike apa tuh mon sapi ini ada resep begitu ya, pokoknya dinikmati saja ya. Ini aslinya resep Korea Lik, tapi ya ini dimodifikasi versi si sapi ya. Terus lajengnya ayamnya juga saya lebokkan. Duh, kalau dari warnanya cantik banget ini Lik ya. Tuh, jangan lupa Lik, saus yang tadi kita bikin juga kita lebokkan. Ini ketonnya nggak terlalu kebanyakan lah ya sausnya ya, bahannya juga banyak ini kok. Dan langsung saja ini diublek-ublek dulu, diratakan. Enak kayak ketonnya kok. Kelihatannya endol sekali ini Lik. Alah. Oh iya Lik, punten nggih, mohon maaf. Ini sebenarnya masih ada satu bahan lagi, tapi sifatnya yang nggak terlalu wajib, cuman untuk penampilan sih kalau menurut saya dan penambah gurih. Apa sapi bahannya itu biji wijen Lik ya. Tapi kalau liliknya nggak ada biji wijennya nggak usah pakai. Tadi kan sudah ada itu juga, sudah ada minyak wijen nggih. Tapi kalau misalnya tadi saya nggak pakai minyak wijen gimana sapi? Ya nggak apa-apa lah, gunakan apa saja yang ada. Ora usah terlalu dipikir Lik. Tuh ya, cantik sekali, warna-warni, pokoknya ini sangat endol. Nah ini Lik, wijennya ya. Ini barusan wijennya saya sangrai Lik. Ya kan wijen itu masih mentah, jadi ini harus sangrai dulu ya. Udah rampung Lik. Ini sekarang tinggal dihidangkan saja karena ini juga sudah carup ya. Saat ngicipi Lik, ini perut saya sudah bisa mulai keroncongan maning kok. Cuman ya itu tenggorokan saya masih sakit ya. Jadinya ya nanti belum terlalu asoy kelihatannya pas makan. Mohon dimaklumi mawon nggih.
Yang bikin saya pengen makan tuh justru mie nilik, bukan yang preketek-preketeknya banyak banget tadi. Kayaknya enak banget kok ini. Aromanya wangi banget, wangi dari wijen ya, karena kan tadi kita berulang kali menggunakan minyak wijen plus ada wijennya lagi, ini jadi wangi sekali. Terus rasa manisnya juga kuat, pedesnya asetakon, pedes banget. Ayamnya wow, kan masak ayam itu jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama justru keras. Masak sebentar saja, yang penting udah kelihatan layu, udah kelihatan matang, ya udah langsung diangkat. Jangan sampai betul-betul ini nunggu kaldunya keluar praktek-prakteknya, nggak usah, langsung saja diangkat. Enak banget, mirip kayak sate tadi ini. Tapi sate dalam versi yang lembut ya. Kalau sate yang umum-umum itu kan biasanya mandan-mandan keras, ini enggak, lembut sekali. Bayam melik. Bayam masih ada kerugut-kerugutnya. Endo lah pokoknya masakan isi sapi hari ini. Lili kayak kalau ada kesempatan mencoba nggih. Nggih pun anak ribung tidak. Yun pamit rumiyin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tenggorokan saya masih sakit ini. Salam ublek-ublek nih. Lili kayak jangan jaga kesehatan, jangan ikut-ikutan saya nanti sakit. Love you sayang. Bye.